Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini yang menyapa kita melalui Surat Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, akhir dari hidup Anda di bumi ini, Anda akan berdiri di hadapan Allah dan Dia akan mengevaluasi seberapa baik Anda dan telah melayani orang lain lewat Anda. Seperti Alkitab katakan dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi pikirkan apa yang Tuhan mau dalam bagian ini. Suatu hari Allah membandingkan berapa banyak waktu yang telah Anda habiskan buat diri Anda sendiri. Bandingkan dengan Anda gunakan untuk melayani orang lain. Pada saat itu suatu alasan yang Anda pakai untuk membenarkan keegoisan Anda akan terdengar hamba. Dengan mengatakan, saya terlalu sibuk, saya punya mimpi, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Atau saya sedang asik bekerja dan bersenang-senang untuk mempersiapkan diri saya untuk masa-masa pensiun saya. Saudara, bukankah Allah akan merespons alasan-alasan tersebut? Kira-kira seperti ini. Maaf, jawabanmu salah, anakku. Sebab aku menciptakan engkau, menyelamatkan engkau, memanggil engkau. Aku juga memerintahkanmu untuk menjalani hidup yang melayani. Bagaimana yang tidak engkau mengertikan tentang apa yang Tuhan maksud? Bukankah Alkitab memperingatkan kita semua kepada orang-orang yang tidak percaya dan tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupnya? Di dalam Roma 2 ayat yang ke-8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Di sini orang Kristen yang hidup buat dirinya sendiri akan kehilangan upah yang kekal dari surga. Saudara, bukankah Alkitab pernah mengatakan kepada Anda hanya akan sepenuhnya hidup Anda untuk Anda peduli dan membantu orang lain, seperti yang Yesus jelaskan kepada diri kita. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itu terdapat di dalam Injil Markus 8 ayat yang ke-35. Dan dia mengulang dan mengingatkan kebenaran firman yang sama sebanyak 2 kali di dalam Matius dan 2 kali di dalam Injil Lukas. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan juga itu terdapat di dalam Matius 10 ayat 39. Dan juga di dalam Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan di dalam Injil Lukas 9 ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Juga tercatat di dalam Injil Lukas 17 ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya
Ia akan menyelamatkannya. Jadi saudara, apakah saudara paham apa yang tercatat dalam 4 ayat di dalam Injil yang kita baca pelajari hari ini? Apakah kebenaran ini sungguh-sungguh mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya kita terus-menerus percaya dan mengerjakan apa yang hendak harus kita kerjakan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan nyawa. Karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai di mana kita berada untuk menjadi berkat dan memuliakan Dia. Singkat kata, jika saat ini Anda tidak melayani, berarti Anda hanya memenuhi dunia ini. Karena kehidupan ini diciptakan untuk sebuah pelayanan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Allah, saudara harus belajar untuk mengasihi dan melayani orang lain, sesama kita. Dan karakter dari Allah berkaitan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan atas kita. Jadi apa yang Allah harapkan dari Anda? Dia ingin Anda belajar mengasihi dan melayani orang lain tanpa pamrih. Demikian Bapak Ibu, Tuhan berkati kita, tetap setia melayani Tuhan, setia beribadah, jangan mundur ya, dan agungkan nama Tuhan. Amin.